Jamaah. Jamaah. Semangat betul. Lanjut marah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah yang pertama, setinggi puja sedalam rasa syukur. Marilah kita marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia tampan berpeci, dompetnya terisi, rumahnya dimiliki 2 security dan diberi pagar besi. Apabila ia pergi bekerja, ia menaiki taksi. Dan sekarang ia berdiri di majelis ini, itu adalah diri saya sendiri. Maka sewajarnya lah kalian para perempuan mengatakan, wow, dia tampan sekali. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beliau yang kita harapkan mulia mulai di dunia ini, terutama di akhirat kelak nanti. Maka marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlepaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dokon bau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati alim ulama cerdik pandai hatu bangun na adong diudon, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Naposo Nauli Bulung beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati lagi kita muliakan Tuan Guru yang sengaja kita undang dari Pondok Pesantren Darul Ma'arif, umumnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan saya adalah untuk menyampaikan pidato yang berjudul Zikrul Maut, mengingat kematian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad saja, dia seorang rasul, dia seorang nabi yang mulia, dia masih mengingat ketika ajal menjemputnya, dia mengingat kematian, dia mengingat umatnya. Yang diingatnya adalah ummati, bukan istrinya, bukan sahabat-sahabatnya, ya, tetapi umatnya. Sebagaimana syair mengatakan, Nabi Muhammad Rasul mulia, Oma penghulu di ginjang dunia, mulak mautu alam barzakh, dung sediado ngananmu di syurga. Nabi menjawab di jolon yadai, perkara syurga indah usapai, na paling poting nasib ni umat ki, biar ujungnya tupu diniari. Umatnya lah yang dipikirkan beliau ketika ajal menjemputnya.
apalagi kita sebagai manusia biasa, makhluk biasa yang lemah. Kalau kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mengingat kepada kematian, maka kita akan lalai kepada keduniaan kita. Sebab kita tidak akan mengetahui kapan ajal itu menjemput kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bukan manusia saja, hewan pun merasakan kematian. Bukan yang tua saja, indah akon na tobang, indah akon na poso. Sudah naik pokok na merasakan kematian, merasakan kehidupan dia. Bernyawa ya digicet dunia ni Allah Ta'ala, pasti akan merasakan mati. Jadi sebelum ajal menjemputmu, apa sudah ada amalmu yang menemanimu di alam kuburmu? Sebelum ajal menjemputmu, apa sudah ada amalmu yang menemanimu di dalam kuburmu? Jadi sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian mendatangi kita, apakah sudah ada amal kebaikan, sudah ada perbekalan kita yang menemani kita di dalam kubur? Tidak ada seorang pun yang mau menemani kita di dalam kubur. Saya mau bertanya kepada hadirin, mau nggak menemani orang tuanya yang sudah meninggal di dalam kubur? Pasti tidak mau. Seberapa sayangnya pun kalian kepada orang tua, seberapa cintanya pun kalian kepada orang tua, kalau orang tua kita sudah dimasukkan ke dalam kubur, kita tidak akan mau menemaninya. Begitu juga seorang suami istri, di antara salah satu keduanya meninggal, yang umpamanya istrinya meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, suaminya itu tidak akan mau menemaninya. Seberapa cintanya pun, seberapa sayangnya pun suaminya itu kepada istrinya, dia tidak akan mau menemaninya. Ketika di dunia, suaminya berkata kepada istrinya, istriku, aku akan semati denganmu, wahai istriku. Bohong, bohong, itu perkataan bohong. Nyatanya istrinya meninggal, istrinya dimasukkan ke liang tanah, dia tidak mau menemaninya. Coba buktikan, kalau kalian pria sejati, kalau kalian pria sejati, pria yang bertanggung jawab, coba temani istrimu kalau istrimu sudah tiada di dalam kubur. Coba bantu dia menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir, bantu dia supaya dia selamat. Pasti suaminya itu tidak akan mau menemaninya. Begitu juga istrinya, suaminya dimasukkan ke dalam kubur, ledung mati doang. Tidak ulang nama malu. Suaminya dimasukkan ke dalam kubur, maka istrinya tidak akan mau menemaninya. Walaupun ketika dunia dia berkata, aku akan sehidup semati denganmu, wahai suamiku. Bohong, bohong. Itu perkataan bohong. Nyatanya suaminya dimasukkan ke dalam kubur, besoknya dia cari pengganti yang baru. Mudah-mudahan hadirin kita tidak termasuk dari golongan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin. Apabila meninggal anak cucu Nabi Adam itu, terputuslah peramalannya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Banyak situ contoh-contohnya. Wahai hadirin, membangun masjid-masjid, membangun musola-musola, membentuk majelis ilmu, itu semua termasuk sedekah jariah. Membelanjai orang yang fisabilillah di jalan Allah. Jadi kita sebagai santri termasuk sebagai fisabilillah.
maka sudah ayat umma isi-isialan namin belanjai alak na fisabilillah, dan utama menuntut ilmu agama itu termasuk sedekah jariah. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang digunakan. Yang dimaksud ilmu yang digunakan adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, kelebihan ilmu dibandingkan harta. Yang pertama, ilmu itu menjagamu dan harta itu kamu yang menjaganya. Yang kedua, ilmu itu kau ajarkan tidak akan berkurang, tetapi harta itu kamu belanjakan pasti akan berkurang. Yang pertama, ilmu itu menjagamu dan harta itu kamu yang menjaganya. Sedikit apapun hadirin ilmu kita, sajawatik ilmu kita, kalau kita ajarkan dengan ikhlas, tulus hati, ilmu itu pasti akan menjaga kita dari kesengsaraan di dunia sampai di akhirat kelak. Tetapi hadirin, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekayaan kita, tidak pernah harta itu yang menjaga kita. Terus-terus kita yang disiksa harta itu, terus-terus kita yang menjaganya, tidak pernah harta itu menjaga kita. Yang kedua, ilmu itu kau ajarkan tidak akan berkurang, tetapi kalau harta itu kamu belanjakan pasti akan berkurang. Sedikit apapun ilmu kita, sedikit apapun yang kita tahu tentang ilmu, kalau kita ajarkan dengan ikhlas, kalau kita ajarkan dengan tulus hati, maka ilmu itu tidak akan berkurang. Malahan Allah menambah dan menambah ilmu yang kita tidak mengetahuinya. Dan harta itu engkau belanjakan pasti akan berkurang. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kekayaan kita, sejebat PPK, kalau terus kita belanjau pasti akan berkurang, meritis dan meritis. Dan sambung hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaladin solihin, dan yang ketiga anak yang soleh. Anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila orang tua kita masih ada di dunia ini, apabila orang tua kita masih hidup di dunia ini, maka marilah kita bersama-sama berbakti kepada mereka, membanggakan hati mereka, dan mohon maaf apabila orang tua kita yang sudah duluan meninggalkan kita. Semoga mereka diselamatkan dari siksa kubur. Amin. 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 Diselamatkan dari azab neraka. Amin. Dan dijadikan kuburnya sebagai sebagian dari taman-taman surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hadirin, cukup sekianlah isi pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf kepada Allah. Sama-sama kita minta ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.